Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak-kakak kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Eko ya. Tapi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita akan belajar di bab 10 yaitu tentang sholat ya. Nah, kakak pasti tidak asing lagi ya dengan kata sholat karena setiap hari kita melaksanakan itu. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama ucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian sholat. Yang kedua, makna ibadah sholat. Yang ketiga, hikmah sholat. Dan yang keempat, penerapan dari pemahaman ibadah sholat. Kakak-kakak, insya Allah kakak juga paham ya apa itu sholat. Apakah kakak sudah sholat 5 waktu? Nah, ini sering Ustazah tanyakan kepada kakak-kakak semua ya. Dan materi tentang sholat, Ustazah juga sering menyampaikan ke kakak-kakak semua. Insya Allah kakak juga masih ingat ya tentang syarat-syarat syah sholat, rukun sholat, dan makna atau hikmah sholat ya. Nah, di sini kita akan membahas dan mengulang itu kembali ya kakak-kakak. Disimak baik-baik. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah. Kakak, kita akan mulai belajar tentang bab sholat ya. Sholat menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah adalah sholat suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Nah, sholat itu ada 5 waktu setiap harinya, yaitu duhur yang terdiri dari 4 rakaat setiap harinya, asar juga 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat ya kakak. Insya Allah kakak-kakak semua ingat dan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, tujuan mendirikan sholat agar kita itu menjadi anak-anak yang soleha dan bertakwa kepada Allah. Kakak-kakak, ini adalah syarat wajib sholat. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama yaitu Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi sebagai seorang muslim yang beragama Islam harus melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu suci dari haid dan nifas. Haid itu darah kotor yang keluar dari seorang perempuan. Nah, kalau nifas, darah kotor yang keluar dari seorang perempuan yang selesai melahirkan. Yang ketiga adalah berakal. Seperti orang gila itu tidak berakal, jadi tidak wajib untuk melakukan sholat. Yang keempat yaitu balik. Biasanya seorang laki-laki yang berusia mulai 12 atau 13 ya kak sudah mulai balik. Kalau perempuan yang sudah menstruasi itu sudah dikatakan balik dan wajib melaksanakan sholat ya kakak. Yang kelima yaitu telah sampai dakwah Islam. Dakwah itu merupakan ajakan atau seruan. Apabila telah sampai seruan pada seseorang untuk melakukan sholat, maka dia wajib melaksanakan sholat tersebut. Yang keenam adalah terjaga. Terjaga adalah orang yang tidak tidur,
orang yang terjaga apabila masuk waktunya sholat, wajib sholat. Tetapi jika tertidur atau tidak terjaga, maka tidak wajib sholat. Dan ketika terbangun, wajib melaksanakan sholat. Nah, sekarang syarat sah sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas. Ya, suci dari hadas. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempatnya. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Yang kelima yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kakak-kakak, kita lanjut ya. Rukun sholat yaitu niat, berdiri pada yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku serta tumaknina, iktidal serta tumaknina, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud dan tumaknina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat, salam, dan tertib. Kakak-kakak bisa melihat gerakan sholat ya, mulai dari gerakan yang pertama sampai gerakan yang ke-11. Dimulai dari niat, kemudian berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud 2 kali dengan tumaknina, duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Sekarang kita bahas tentang makna sholat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya, sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, makna dari sholat yaitu sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah. Maksudnya, bentuk pengakuan bahwa Allah itu maha segalanya. Tidak ada yang sanggup menyaingi Allah. Jadi bentuk pengakuan bahwa manusia itu lemah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, sekarang Ustazah akan menyebutkan hikmah sholat. Yang pertama yaitu memberikan ketenangan hati. Kedua, mendapatkan ridho dan pahala. Ketiga, yaitu menyelamatkan jasmani dan rohani. Keempat, lebih dekat dengan Allah. Kelima, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, mungkar, dan tercela. Kita lanjut yaitu tentang penerapan dari pemahaman ibadah sholat. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ya kakak, bahwa hikmah sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Nah, orang yang melaksanakan sholat dengan benar, tertib, dan sesuai syariat Islam pasti berperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Perilaku terpuji seperti jujur. Jujur artinya lurus hati dan tidak berbohong. Jujur lawan katanya bohong, ya. Amanah. Amanah dapat dipercaya. Jadi kakak-kakak, kita dapat menerapkan kebajikan dengan cara bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ya. Astagfirullah. Kak, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Kak. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Mau sholat. Tidur kau. Habis ini hari nih. Hujan sih. Aduh, kira ini mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya. Sampai basah.
hafal. Apa gandengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Umar udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Lara, udah sholat subuh. Kenapa basah begitu? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Mah. Loh, kok Kanisa di sini sih? Jadi Kanisa siram air di Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu Basah tahu. Udah. Ayo, jangan bercanda. Lara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak sholat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Larang kamu. Larang. Iya. Rara tahu kok. Kanisa yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan ya? Betul, Nisa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Karena hukumnya... Iya. Rara mau sholat sekarang. Gitu dong. Cakep. Nah, kita berangkat dulu ya. Iya sayang. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Kalau Rara susah dibangunin buat sholat. Siap. Komando hujan buatan lagi ya. Rara sholat. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini bahwa sholat itu bentuk ibadah kepada Allah berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Nah, sebagai umat Islam kita harus menjalankan ibadah sholat sesuai yang ada di dalam rukun Islam yang kedua. Nah, kakak-kakak, semoga dengan materi yang hari ini kita pelajari menambah semangat kakak-kakak semua untuk menjalankan ibadah sholat. Alhamdulillah kakak-kakak sudah menyimak materi yang disampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan ucap hamdalah.